selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Kalkulus 1. Pada video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai kekontinuan, di mana kekontinuan ini masih merupakan bagian dari pembahasan limit. Untuk kali ini saya akan bahas kekontinuan fungsi di suatu titik. Suatu fungsi f(x) dikatakan kontinu pada suatu titik x sama dengan a jika memenuhi syarat yang pertama, fa itu nilainya ada atau terdefinisi, kemudian limit x menuju a dari f(x) nilainya ada, kemudian limit x menuju a dari f(x) itu sama dengan fa. Artinya nilai limit harus sama dengan nilai fa. Nah, kalau ketiga-tiga syarat ini terpenuhi, baru dia dikatakan kontinu di titik x sama dengan a. Kemudian di sini yang perlu kita perhatikan untuk syarat yang kedua, syarat limit, di mana di sini kita juga harus memeriksa nilai limit kiri dan limit kanannya. Di mana limit x menuju a dari arah kiri untuk fungsi f(x) ini harus sama dengan limit x menuju a dari arah kanan untuk fungsi f(x). Artinya limit kiri dan limit kanannya ada dan nilainya sama, baru dia dikatakan limit x menuju a dari fungsi f(x) itu ada. Nah, pengecekan untuk limit kiri dan limit kanan ini biasanya dikhususkan untuk fungsi banyak aturan. Kalau fungsinya itu bukan fungsi banyak aturan, kita tidak perlu mengecek nilai limit kiri dan limit kanan. Oke, apabila salah satu atau paling kurang satu saja dari syarat ini tidak terpenuhi, maka bisa kita katakan f(x) itu tidak kontinu di x sama dengan a. Oke, jadi apabila satu saja dari syarat ini tidak terpenuhi ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Berdasarkan grafik berikut ini, cek apakah fungsi tersebut itu kontinu di x sama dengan a. Oke, ini grafiknya. Ini sumbu x, ini sumbu y. Katakanlah fungsi ini adalah fungsi f(x). Kemudian di sini katakanlah nilainya L ya. Kita cek berdasarkan syarat kontinu ada 3. Yang pertama, fa nilainya ada, kemudian limit x menuju a dari fungsi f(x) juga ada, kemudian syarat yang ketiga, nilai limit dari x menuju a untuk fungsi f(x) itu sama dengan nilai fa. Kita cek dulu untuk syarat yang pertama. Di mana di sini untuk syarat yang pertama fa harus terdefinisi ya atau ada. Di sini kita lihat saat x sama dengan a, fungsi ini tidak terdefinisi karena di sini ditandai dengan bulat kosong. Maka bisa kita tuliskan nilai fa tidak ada. Oke, kemudian yang kedua, nilai limit x menuju a dari fungsi f(x). Ini kita harus cek dulu limit kiri dan limit kanannya. Oke, kita cek dulu limit kiri. Oke, x menuju a dari arah kiri untuk fungsi f(x). Oke, dari sini ya, menuju a dari arah kiri nilainya adalah L. Berarti sama dengan L. Kemudian limit x menuju a dari arah kanan untuk fungsi f(x), berarti dari arah sini nilainya juga L ya. Oke, ini grafiknya L. Sehingga kesimpulannya limit kiri dan limit kanan sama, maka dia punya limit. Di sini limit kirinya L, limit kanannya L. Maka kesimpulannya limit x menuju a dari fungsi f(x) nilainya ada, yaitu L. Kemudian kita lihat syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga katanya nilai limit harus sama dengan nilai fa. Berarti di sini limit x menuju a dari f(x). Nah, ternyata limit nilainya L, sementara fa tidak ada nilai atau tidak terdefinisi. Maka bisa kita simpulkan syarat ketiga itu tidak memenuhi. Artinya nilai limit tidak sama dengan fa. Maka kesimpulannya untuk grafik gambar 1 ini, fungsi f(x) itu tidak kontinu di
X sama dengan A. Kemudian kita lihat lagi untuk gambar yang kedua, di mana syarat kontinu di X sama dengan A, yaitu yang pertama nilai FA ini harus ada, kemudian limit X menuju A dari Fx juga harus ada, kemudian syarat yang ketiga nilai limit ini harus sama dengan nilai FA. Kita lihat satu persatu. Untuk syarat yang pertama ini, yang pertama FA. Oke, nilai FA ternyata di sini ada. Ya. Nilainya ini bulat penuh ya, berarti ada. Nilainya yaitu L2. Maka FA di sini L2. Artinya syarat ini memenuhi. Kemudian limit X menuju A dari fungsi Fx. Oke, ini kita harus cek juga nilai limit kiri dan limit kanannya terlebih dahulu. Limit X menuju A dari arah kiri untuk fungsi Fx menuju A dari arah kiri ini ya. Ini X, nilainya adalah L1. Sini ya nilainya. L1. Kemudian nilai limit X menuju A dari arah kanan untuk fungsi Fx dari arah kanan, berarti dari sini nilainya adalah L2. Oke, di sini suatu fungsi dikatakan punya limit apabila nilai limit kiri dan nilai limit kanannya itu sama. Kita perhatikan nilai limit kiri di sini L1, nilai limit kanan di sini L2. Maka kesimpulannya ini tidak punya limit. Oke, berarti di sini limit X menuju A dari fungsi Fx tidak ada. Kemudian kita lihat syarat yang ketiga. Oke, kita lihat syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga itu katanya nilai limit harus sama dengan nilai FA. Di sini kita tahu bahwa limit tidak punya nilai. Maka bisa kita simpulkan limit X menuju A dari fungsi Fx itu tidak sama dengan nilai FA. Sehingga kesimpulannya fungsi Fx ini tidak kontinu di X sama dengan A. Kenapa? Karena syaratnya itu tidak memenuhi ya. Ini tidak ada. Maka kesimpulannya ini pasti juga tidak ada. Oke, kemudian untuk gambar yang ketiga, di mana untuk mengecek dia kontinu di X sama dengan A, sama seperti tadi kita cek satu-satu nilai FA-nya. Di sini untuk yang pertama FA itu ada ya. Oke, karena di sini bulat penuh. Berarti kita tuliskan nilai FA ini ada. Oke. Di sini nilainya ya. Kemudian sekarang kita lihat nilai limit. Limit X menuju A dari fungsi Fx. Kita lihat dulu untuk limit kiri. Oke, limit X menuju A dari arah kiri untuk fungsi Fx. Berarti dari sini ya, nilainya L. Kemudian untuk limit kanannya, limit X menuju A dari arah kanan untuk fungsi Fx. Ini nilainya menuju L juga, maka di sini kesimpulannya dia punya limit. Sehingga di sini limit X menuju A dari fungsi Fx ini nilainya adalah L. Oke, ini syarat yang kedua memenuhi ya, ini memenuhi. Kemudian sekarang kita lihat syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga nilai limit harus sama dengan nilai FA. Kita lihat nilai limit L. Di sini nilai limitnya. Sementara nilai FA-nya itu di sini. Maka bisa kita simpulkan nilai limit X menuju A dari fungsi Fx tidak sama dengan nilai FA. Karena nilai limit di sini posisinya. Sementara nilai FA di sini. Artinya dia tidak berada di titik yang sama. Maka bisa kita simpulkan limit X menuju A dari Fx tidak sama dengan nilai FA. Jadi fungsi ini juga tidak kontinu di X sama dengan A.
Kemudian kita lihat gambar yang keempat. Oke, di sini kita cek dulu syarat kontinu ada 3. Yang pertama ini FA ada, kemudian yang kedua nilai limitnya juga ada, kemudian yang ketiga nilai limit harus sama dengan nilai FA. Oke, kita lihat FA. Oke, saat X sama dengan A, di sini nilainya ada. Ya, ini dia nilainya. Ada. Kemudian sekarang kita cek syarat yang kedua. Limit X menuju A dari Fx. Oke. Di sini limit X menuju A dari Fx baik limit kiri dan limit kanan nilainya juga FA, ya. Oke, sehingga bisa kita simpulkan ini juga ada nilainya. Sekarang kita lihat syarat yang ketiga. Nilai limit harus sama dengan nilai FA. Oke, kita lihat nilai FA ini, nilai limit ini juga, sehingga bisa kita simpulkan limit X menuju A dari Fx itu sama dengan FA. Maka kesimpulannya fungsi ini kontinu di X sama dengan A. Itu kalau soalnya berdasarkan grafik untuk mengecek kekontinuan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang bukan grafik. Oke, di sini contohnya yaitu periksa apakah fungsi berikut kontinu di X sama dengan 2. Jika tidak, sebutkan alasannya. Yang pertama kita lihat dulu untuk fungsi Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 4 dibagi dengan X dikurangi 2. Di sini penyelesaiannya berdasarkan syarat kontinu di suatu titik X sama dengan 2, di mana yang pertama nilai F2 itu ada, kemudian nilai limit X menuju 2 dari Fx juga ada, kemudian syarat yang ketiga limit X menuju 2 dari Fx itu sama dengan F2. Maka untuk penyelesaian fungsi Fx ini apakah dia kontinu di X sama dengan 2, kita harus cek satu persatu syarat ini terlebih dahulu. Sehingga untuk yang pertama kita cek dulu syarat F2, apakah dia nilainya ada atau terdefinisi. Oke, di sini nilai F2 kita ganti X ini dengan 2, maka akan diperoleh 0/0. Artinya ini bentuknya tidak terdefinisi. Atau bisa kita simpulkan bahwa nilai F2 tidak ada. Untuk syarat yang pertama di sini tidak memenuhi. Karena syarat pertama sudah tidak memenuhi, maka untuk syarat kedua dan ketiga tidak perlu kita teruskan lagi pengecekannya, sehingga kita bisa langsung menyimpulkan bahwa untuk Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 4 dibagi dengan X kurangi 2 itu tidak kontinu di X sama dengan 2. Kemudian untuk contoh soal yang B, di mana Fx itu sama dengan X kuadrat dikurangi 4 per X dikurangi 2 dengan X tidak sama dengan 2, kemudian Fx sama dengan 3 dengan X, syaratnya X sama dengan 2. Ini merupakan fungsi banyak aturan. Penyelesaiannya sama seperti contoh yang A, berdasarkan syarat kontinu di suatu titik, di mana di sini akan diperiksa apakah dia kontinu di X sama dengan 2. Maka kita harus mengecek dulu yang pertama, F2 itu nilainya harus ada atau terdefinisi. Kemudian yang kedua, limit X menuju 2 dari fungsi Fx juga harus ada. Kemudian yang ketiga, limit X menuju 2 dari fungsi Fx itu harus sama dengan nilai F2. Oke, sehingga di sini kita bisa lihat saat X menuju 2 atau saat X sama dengan 2, nilai Fx-nya itu sama dengan 3. Maka bisa kita simpulkan untuk syarat yang pertama, F2 itu nilainya 3. Oke, syarat yang pertama berarti memenuhi. Kemudian kita cek syarat yang kedua, limit X menuju 2 dari fungsi Fx ini nilainya ada. Oke, di sini limit X menuju 2 dari X kuadrat dikurangi 4 per X dikurangi 2 itu sama dengan limit X menuju 2. Ini bisa kita faktorkan menjadi X kurangi 2 dikali X plus 2 per
X dikurangi 2. Artinya di sini X dikurangi 2 kita coret dengan X dikurangi 2 yang di bawah, atau ada yang saling menghabiskan, sehingga menghasilkan limit X menuju 2 dari X plus 2 itu nilainya adalah 4. Nah, di sini kenapa kita tidak menentukan nilai dari limit kiri untuk limit kanan di X menuju 2? Karena di sini ada syarat bahwa X tidak sama dengan 2. Artinya untuk fungsi X yang kurang 2, kita tetap akan menggunakan fungsi ini. Kemudian untuk fungsi X yang lebih besar dari 2 juga kita akan menggunakan fungsi ini. Artinya fungsi untuk menentukan limit kiri dan limit kanan itu fungsi yang sama. Sehingga di sini kita tidak perlu lagi menentukan nilai limit kiri dan nilai limit kanan. Kenapa? Karena fungsi di limit kiri itu sama dengan fungsi di limit kanan. Jadi kita bisa langsung menentukan limit X menuju 2. Maka di sini nilainya 4. Syarat kedua terpenuhi. Nah, sekarang kita cek syarat ketiga, di mana limit X menuju 2 dari fungsi fx itu sama dengan f2. Kita lihat di sini nilai limit X menuju 2 dari fungsi fx itu nilainya 4, sementara nilai f2 itu nilainya 3. Maka di sini bisa kita tuliskan limit X menuju 2 dari fx tidak sama nilainya dengan f2. Sehingga syarat yang ketiga ini tidak memenuhi. Karena ada salah satu syarat tidak memenuhi, maka bisa kita simpulkan fx tidak kontinu di X sama dengan 2. Kemudian contoh yang C, fx sama dengan X plus 1, di mana X kecil 2, kemudian fx sama dengan X kuadrat dikurangi 1 untuk X yang lebih dari sama dengan 2. Penyelesaiannya berdasarkan syarat kontinu di suatu titik X sama dengan 2, di mana yang pertama kita harus cari dulu f2 itu nilainya ada atau terdefinisi. Kemudian limit X menuju 2 dari fx juga harus ada. Kemudian limit X menuju 2 dari fx itu harus sama dengan nilai f2. Nah, di sini kita harus cari tahu dulu apakah fungsi ini memenuhi syarat yang pertama, artinya nilai f2 itu harus ada. Di sini untuk mencari nilai f2, kita akan memasukkan atau kita akan menggunakan fungsi X kuadrat dikurangi 1. Kenapa? Karena di sini syaratnya itu X lebih dari 2 atau X sama dengan 2. Artinya saat X sama dengan 2, nilai fungsi yang berlaku adalah fungsi X kuadrat dikurangi 1. Maka di sini f2 itu sama dengan X kuadrat dikurangi 1 sama dengan 2 kuadrat dikurangi 1 sama dengan 4 dikurang 1, nilainya 3. Karena di sini nilainya ada atau terdefinisi, maka syarat yang pertama terpenuhi. Kemudian kita lanjut menentukan limit X menuju 2 dari fungsi fx. Nah, di sini kita akan menentukan dulu limit kiri dan limit kanan untuk fungsi fx ini. Untuk limit kiri kita gunakan fungsi X plus 1. Dan untuk mencari nilai limit kanan kita gunakan fungsi X kuadrat dikurangi 1. Sehingga di sini limit X menuju 2 dari arah kiri yaitu X plus 1 sama dengan 2 ditambah 1, nilainya 3. Kemudian untuk limit kanannya, di mana limit X menuju 2 dari arah kanan yaitu X kuadrat dikurangi 1 sama dengan 2 kuadrat dikurangi 1, nilainya 3. Karena di sini nilai limit kiri dan nilai limit kanan sama, maka bisa kita simpulkan bahwa limit X menuju 2 dari fungsi fx nilainya ada, yaitu 3. Maka syarat kedua terpenuhi. Selanjutnya kita lihat syarat yang ketiga, di mana limit X menuju 2 dari fungsi fx itu harus sama dengan nilai f2. Di sini kita perhatikan bahwa nilai limit yang kita dapat adalah 3. Dan nilai f2 yang kita dapat juga 3. Karena nilainya sama, maka syarat ketiga itu terpenuhi. Artinya limit X mendekati 2 atau menuju 2 dari fx itu sama dengan nilai f2. Karena ketiga syarat-syarat ini dipenuhi, maka bisa kita simpulkan bahwa fungsi fx ini itu kontinu di X sama dengan 2. Selanjutnya,
contoh yang D, yaitu diketahui fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1 untuk x kecil dari sama dengan min 1. Kemudian fx sama dengan 2x tambah 2 untuk x lebih besar dari min 1. Selidiki apakah fungsi fx tersebut kontinu di x sama dengan min 1. Penyelesaiannya berdasarkan syarat kontinu di suatu titik, yaitu x sama dengan min 1. Kita harus mengecek dulu syarat yang pertama, f min 1 itu ada atau terdefinisi. Kemudian syarat yang kedua, limit x menuju min 1 dari fungsi fx, ini nilainya juga harus ada. Kemudian syarat yang ketiga, limit x menuju min 1 dari fungsi fx itu sama dengan f min 1. Oke, kita lihat dulu untuk syarat yang pertama, f min 1. Di sini untuk menghitung nilai f min 1, kita menggunakan fungsi x kuadrat dikurangi 1. Mengapa? Karena di sini disebutkan bahwa x kecil dari atau sama dengan min 1. Artinya nilai x bisa kecil dari min 1 atau nilai x bisa sama dengan min 1. Sehingga di sini f min 1 sama dengan x kuadrat dikurangi 1 sama dengan min 1 kuadrat dikurangi 1, nilainya 0. Artinya nilainya ada atau terdefinisi, maka syarat pertama memenuhi. Oke, karena syarat yang pertama terpenuhi, sekarang kita lihat untuk syarat yang kedua, yaitu limit x menuju min 1 dari fungsi fx, ini nilainya juga harus ada. Nah, karena di sini fungsinya merupakan fungsi banyak aturan, maka kita harus mengecek dulu limit kiri dan limit kanan untuk x menuju min 1. Di mana limit x menuju min 1 dari arah kiri kita gunakan fungsi x kuadrat dikurangi 1, yaitu min 1 kuadrat dikurangi 1 itu nilainya 0. Kemudian untuk limit kanan kita gunakan fungsi 2x plus 2, dimana limit x menuju min 1 dari arah kanan untuk 2x plus 2 itu nilainya adalah 2 dikali min 1 ditambah 2, nilainya 0. Karena limit kiri dan limit kanannya sama, maka bisa kita simpulkan bahwa limit x menuju min 1 untuk fungsi fx itu nilainya ada, yaitu 0. Kemudian syarat yang kedua di sini juga terpenuhi ya, karena nilai limitnya ada. Sekarang kita cek syarat yang ketiga, di mana syarat yang ketiga yaitu limit x menuju min 1 dari fungsi fx itu sama dengan f min 1. Di sini kita perhatikan bahwa nilai limit ada, yaitu 0. Nilai f min 1 juga ada, yaitu 0. Karena nilainya sama, maka bisa kita simpulkan untuk syarat yang ketiga juga memenuhi, di mana limit x menuju min 1 dari fungsi fx itu sama dengan f min 1. Karena ketiga syarat ini memenuhi, maka bisa kita simpulkan bahwa fungsi fx itu kontinu di x sama dengan min 1. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.